Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah pembimbing PL untuk pendidikan agama Kristen. Kali ini kita akan membahas kitab lanjutan dari PL, yakni kitab 1-2 Tawari, kemudian nanti kitab Esra dan Nehemia. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan secara rekaman perkuliahan karena hari ini pertama kita turut berduka cita atas meninggalnya pendeta Dr. Jan Jahaman Damani kemarin di Rumah Sakit Royal Prima, dan menurut rencana akan dikebumikan besok di TPU Simalingkar B. Seluruh sivitas akademika dan staf dan pegawai akan turut berduka kehilangan seorang dosen yang handal, dosen historika. Kiranya keluarga yang ditinggal, istri dan anak dan cucu, memberikan Tuhan penghiburan yang mendalam. Karenanya perkuliahan kali ini kita akan lanjutkan melakukan secara rekaman video pembelajaran. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa memohon hikmat bimbingan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pembimbing PL ini. Tuhan berkati kami dalam pembelajaran melalui rekaman video ini, sehingga kami dapat memahami lanjutan pengenalan kami akan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Kemudian kami belajar tentang kitab 1-2 Tawarikh dan akan membahas kitab Esra dan Nehemia. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Terpuji Engkau Bapa dan Kristus Yesus. Amin. Kita akan membahas kitab lanjutan dari apa yang telah kita pelajari minggu lalu, yaitu kitab 1 Tawarikh. Nah, menurut para penulis, kitab ini ditulis kemungkinan adalah Esra, tetapi itu hanyalah sebuah pertanyaan karena kepastian penulisnya para ahli belum sepakat. Tema utama dari kitab ini ialah soal sejarah penebusan Israel. Dan kitab ini diperkirakan itu ditulis antara 1450 sampai 420 sebelum Masehi. Nah, mengapa kitab 1 Tawarikh ini ditulis? Latar belakangnya ialah sejarah yang tercatat dalam 1-2 Tawarikh bersifat prapembuangan, akan tapi asal usul dan sudut pandang kitab ini bersifat pasca pembuangan. Jadi sebenarnya dia bersifat prapembuangan, tetapi asal usul dari sudut pandang kitab ini bersifat pasca pembuangan. Jadi itu yang kita lihat dalam belakang ini ya. Berarti ditulis pada paruhan kedua abad ke-5 sebelum Masehi. Suatu waktu sesudah Esra dan sejumlah besar orang Yahudi buangan dari Babel dan Persia kembali ke Palestina. Nah, penyerbuan dan pembinasan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar tahun 605 sampai 586 sebelum Masehi bersama dengan pembuangan di Babel selama 70 tahun telah menghancurkan sebagian besar pengharapan dan cita-cita orang Yahudi sebagai umat perjanjian. Karena itu, bait suci memerlukan landasan rohani, yaitu sebuah jati diri dengan sejarah penebusan yang lampau dan suatu pemahaman tentang sifat iman mereka kini dan harapan mereka yang pada masa akan datang sebagai umat perjanjian. Di 1-2 Tawarikh ditulis untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi kebutuhan di mana orang Israel membutuhkan pengharapan dan cita-cita orang Yahudi sebagai umat kembali ke kota Yerusalem. Nah, kedua kitab Tawarikh, kemudian Esra dan Nehemia, semua ditulis orang Yahudi yang kembali ke Palestina dari pembuangan. Jadi keempat kitab ini mulai dari 1-2 Tawarikh, Esra dan Nehemia, itu ditulis untuk orang Yahudi yang kembali ke Palestina dari pembuangan. Jadi mereka sudah kembali dari pembuangan, tiba di Palestina, di Yerusalem, lalu ditulislah kitab ini.
kitab-kitab ini sangat mirip satu dengan lainnya dalam gaya, bahasa, sudut pandang, dan maksud. Tentunya 1-2 Tawari dan kitab Esra dan Nehemia memiliki kesamaan, baik dari segi gaya, penulisan, maksud, dan sudut pandang. Pada sarjana pada umumnya beranggapan bahwa semua kitab ini adalah hasil karya satu orang penulis atau penyusun yang menurut Talmud dan ahli kitab Yahudi dan Kristen yang paling kuno adalah Esra. Jadi penulisnya dimungkinkan adalah Esra. Karena 1 dan 2 Tawari tulis dari perspektif seorang imam dan mungkin juga dari masa hidup Esra, dan karena ayat-ayat penutup 2 Tawari, yaitu 1 Tawari 36-23 diulang kembali dalam Esra 1 ayat 1-3. Tradisi Talmud bahwa Esra adalah penulisnya sangat dikuatkan. Itu buktinya tadi. Nah, penulis mencari keterangan dari banyak sumber tertulis ketika menulis kitab Tawari ini, termasuk beberapa kitab PL dan keterangan non-kanonik mengenai para raja dan nabi. Menurut Apokrifa 2 Makabe pasal 2 ayat 19, Nehemia selama menjadi gubernur mendirikan sebuah perpustakaan di Yerusalem berisi banyak dokumen dari para raja dan nabi. Nah, selaku pemimpin rohani, Esra diberi hak untuk memakai sebuah dokumen yang tersedia dalam menyusun Tawari. Pandangan ini merupakan tradisi kuno dan mungkin menggambarkan dengan tepat cara Kudus menuntun dan mengilhamkan penyusunan kedua kitab ini. Tujuan dari kitab Tawari ini ditulis untuk menghubungkan orang-orang Yahudi buangan yang kembali dengan nenek moyang dan sejarah penulisan mereka. Jadi menghubungkan nenek moyang mereka yang dibuang dan kembalinya mereka ke Yerusalem supaya terjadi hubungan yang baik. Dengan demikian Tawarikh menggarisbawahi 3 pokok. Yang pertama, pentingnya pelestarian warisan kebangsaan dan rohani bagi orang Jawa. Jadi pelestarian warisan kebangsaan itu sangat penting. Kedua, pentingnya hukum Taurat, bait suci dan keimaman dalam hubungan mereka yang terus-menerus dengan Allah jauh lebih penting daripada kesetiaan kepada Raja dunia. Jadi hubungan mereka dengan Allah melalui hubungan kitab suci, bait suci, keimaman sangat dijalin erat dibanding kesetiaan mereka kepada Raja. Pengharapan ultima Israel dalam janji Allah akan seorang Mesias dari keturunan Daud untuk duduk di atas tahta selama-lamanya. Jadi ada pengharapan yang sangat ultima yang sangat mendesak bahwa mereka membutuhkan seorang Mesias dari keturunan Daud. Kalau kita lakukan survei lebih mendalam, maka kita akan melihat bagaimana bahwa sekalipun asal usul sudut pandang 1-2 Tawari itu bersifat pasca pembuangan, kitab ini berisi pandangan sekilas sejarah PL dari Adam hingga ketetapan Koresi. Kemudian nanti ketika orang Yahudi diizinkan kembali ke negara mereka tempat pembuangan di Babel dan Persia, 1 Tawari disusun sekitar 2 pembahasan sejarah keturunan Israel, yaitu pasal 1-9 dan 1 pasal ayat 1 sampai pasal 9 ayat 4 dari masa pemerintahan Raja Daud. Nah, kita lihat pasal 1-9 menelusuri secara penebusan Israel yang unik dari Adam hingga Abraham sampai Daud dan pembuangan di Babel. Itu pasal 1 sampai pasal 9. Kemudian pasal 10 sampai 29 menceritakan masa pemerintahan Daud, para pahlawan Daud, dan kemenangan-kemenangan yang luar biasa, dipuji. Juga suku Lewi, para imam dan pemusik pada masa pemerintahan disoroti. Kemudian penulis menekankan bagaimana Daud membawa kembali Taurat Perjanjian dan menetapkan Yerusalem sebagai pusat ibadah Israel. Itulah kalau kita lihat dari survei yang mendalam tentang kitab 1 Tawarikh ini. 1 Tawarikh berbeda dengan 2 Samuel karena tidak menyebut dosa-dosa Daud, yaitu perzinahan dan pembunuhan serta akibat-akibat tradisi yang mengikutinya. Sebagiannya 1 Tawarikh menyisipkan apa yang tidak disajikan di dalam 2 Samuel. Persiapan Daud yang rajin dan teliti untuk pembangunan bait suci dan penetapan penyembahan Tuhan Allah di bawah pimpinan Roh Kudus. Hal-hal yang tidak dicantumkan dan ditambahkan dalam kitab ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan umat Allah dalam masyarakat pasca pembuangan. Apa ciri-ciri dari kitab 1 Tawarikh ini? Ada 5 ciri utama dari kitab 1 Tawarikh ini. Pertama, kitab ini kurang lebih mencakup kurun sejarah yang sama dengan 1 Samuel. Hampir sama dengan 1 Samuel.
Silsilah-silsilahnya menjadi daftar terpanjang dan paling lengkap dalam Alkitab. Karena dalam susunan asli Ibrani kitab PL 1-2 Tawarikh terletak paling akhir, letaknya daftar keturunan ini tepat untuk memberikan inspirasi dan isi kepada silsilah Mesias pada permulaan PB. Nah, kitab ini dengan jelas menguraikan kebangunan rohani dan pembaruan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari semua bentuk penyembahan ketika Daud membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kitab ini menekankan perjanjian Allah dengan Daud sebagai pusat pengharapan Israel akan Mesias yang dijanjikan. Dan yang kelima, pilihan atas peristiwa sejarah yang mencerminkan perspektif keimanan dari sang penulis yang diilhamkan mengenai penetapan kembali Dewa Suci, hukum Taurat dan keimanan dalam masyarakat Yerusalem pasca pembuangan. Inilah 5 ciri dari kitab Tawarikh. Soal penggenapannya di perjanjian baru, nanti itu bisa kita baca bahwa daftar keturunan dari Adam hingga pembuangan Babel, termasuk aja keturunan Daud dan keturunan mereka, memberikan data yang diperlukan bagi silsilah PB dari Yesus Mesias dalam Matius pasal 1 ayat 11 dan Yesus anak Allah dalam Lukas 3:23-28, gambaran mengenai Daud dalam Tawarikh di tahta Tuhan dan memerintah kerajaannya Tawarikh 14 melambangkan kedatangan Mesias anak Daud Yesus Kristus ke dalam sejarah Tawarikh. Itu penggenapannya. Kemudian nanti kita akan melihat dari sebesar Tawarikh ini, mulai kita lihat bagaimana, karena dikatakan dari cara lengkap menuliskan silsilah, maka dimulai dari daftar keturunannya, mulai para leluhur Yehuda, kaum Hezron, keluarga Daud, kaum Yehuda lainnya, kemudian keturunan Simon, keturunan suku-suku Transjordan, suku Lewi, 6 suku lainnya, aneka rangkuman, Benyamin, dan penduduk di Yerusalem. Dijelaskan di dalam pasal ini, di pasal 1 sampai pasal 9:44. Kemudian pasal Tawarikh pasal 10 sampai pasal 29:30, kita akan melihat latar belakang kematian Saul, kenaikan Daud menjadi raja, Daud mapan di Yerusalem, pahlawan-pahlawannya, tabut perjanjian yang dicari, merdeka dari gangguan Filistin, tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem, dibuat Nathan, penaklukan dan pengaturan kemenangan atas Amon, peperangan Filistin, masa akhir Daud, sensus, persiapan dari Allah, pengatur orang Lewi, pengaturan penduduk, kata-kata terakhir. Itulah dari isi garis besar isi 1 Tawarikh. Nah, sekarang kita masuk pada kitab 2 Tawarikh. Penulisnya masih diduga Ezra. Ya, temanya ialah berkaitan dengan kebangunan rohani. Jadi temanya ibadah dan kebangunan rohani dan pembaharuan sejati. Nah, hampir sama dengan latar belakang 1 Tawarikh tadi, karena 1-2 Tawarikh ini mulai merupakan satu kitab dalam PL Ibrani. Latar belakang 2 Tawarikh dibahas dengan lebih terinci dalam pendahuluan 1 Tawarikh tadi. Makanya dia hampir sama. 2 Tawarikh meliputi kurun sejarah yang sama dengan 1-2 Raja-Raja, yaitu pemerintahan Salomo dan kerajaan terpecah. Berbeda dengan 1-2 Raja-Raja yang merunut sejarah kedua belahan kerajaan itu, 1-2 Tawarikh hanya berfokus pada nasib Yehuda. Penulis memandang kerajaan Yehuda di selatan sebagai aliran utama dari sejarah penebusan Israel. Jadi Yehuda Selatan itu, atau Israel Selatan, itulah yang menjadi sorotan utama dalam 2 Tawarikh ini. Karena alasannya suci di Yerusalem tetap menjadi pusat penyembahan yang benar kepada Allah. Raja-raja Yehuda adalah keturunan Daud, dan Yehuda adalah suku yang terkemuka di antara orang-orang Yahudi yang kembali untuk membangun Yerusalem dan suci. Nah, itu alasannya mengapa 2 Tawarikh ini lebih fokus pada penulisan mengenai suku di belahan kerajaan selatan, Israel Selatan. Nah, secara khusus dia melihat nasib Yehuda, ya, Israel Selatan. Nah, kemudian kalau kita lebih lihat tujuan daripada 2 Tawarikh ini, seperti 1 Tawarikh, 2 Tawarikh ditulis untuk kaum sisa Yahudi yang kembali dan berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk menemukan kembali warisan rohani mereka.
Daripada menekankan sisi gelap dari sejarah Israel, kitab ini menekankan kebangunan rohani. Jadi kebangunan rohani menjadi sangat penting. Jadi kalau kita ingin nanti melihat bagaimana kebangunan rohani terjadi, ya lihatlah kitab Tawarik ini. Kalau kita lakukan survei yang mendalam, nanti akan kita temukan dua Tawarik ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pasal 1-9 menceritakan masa pemerintahan Salomo, kemudian pasal 10-36 merupakan kisah yang sangat terpilih perihal raja-raja Yehuda setelah kematian Salomo dan perpecahan kerajaan itu. Di tengah-tengah kemerosotan rohani dan kemurtadan Yehuda, dua Tawarik menunjukkan raja-raja tertentu yang patut dipuji. Raja apa yang patut dipuji? Pertama Raja Asa, Raja Yosafat, Raja Hizkia, dan Raja Yosia. Itu yang patut dipuji atau dipuja pada saat itu. Sebanyak 70% dari pasal 10-36 berfokus pada para raja yang bertanggung jawab atas terjadinya kebangunan dan pembangunan rohani ini. Sedangkan hanya 30% yang membahas para raja yang bertanggung jawab untuk pencemaran dan kehancuran kerajaan. Kitab ini berakhir dengan keputusan Raja Persia dari Persia yang mengizinkan para buangan Yahudi kembali dan membangun kembali bait suci mereka di Yerusalem. Itu nanti akan menjadi bait suci Allah yang kedua. Ya, bait suci Allah yang pertama kan sudah dihancurkan Nebukadnezar sekitar 805 tadi. Tapi ketika mereka kembali dari pembuangan masuk ke Yerusalem kembali, mereka bangun bait Allah yang kedua. Dan itu yang dihancurkan oleh Kaisar Titus tahun 70. Apa ciri-ciri utama dari kisah dari dua Tawarik ini? 4 ciri utamanya ialah cakupan sejarahnya pada dekatnya sama dengan kerangka waktu dalam 1 dan 2 raja-raja. Fokusnya pada bait suci Yerusalem sangat mungkin menerangkan mengapa kitab Tawarik dimasukkan dalam bagian kitab, bukan menurut dalam PL. Dengan demikian terpisah dari Samuel dan raja-raja mendapatkan di bagian nubuat. Nah, kitab ini, ciri yang ketiga, kitab ini menampilkan 5 kebangunan rohani nasional, termasuk kisah pembangunan rohani yang menunjukkan dalam PL di bawah pimpinan Hizkia, dan kebangunan rohani yang menakjubkan di bawah pimpinan Yosia ketika kitab hukum ditemukan dan dibacakan di hadapan umum yang mengakibatkan pembaruan perjanjian, perayaan Paskah. Dan yang keempat terakhir, nasihat kunci ini ialah mencari Tuhan. Penulis berkali-kali menekankan pentingnya mencari Tuhan dengan tekun dan dengan segenap hati. Itulah ciri utamanya. Kalau penggenapannya, sekalipun kerajaan Daud telah dihancurkan, keturunan Daud tetap hidup dan menemukan penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Jadi digenapi dalam diri Yesus Kristus. Soal garis besar Tawarik, ada masa pemerintahan Salomo, kemudian bagaimana penobatan Salomo, bait suci Salomo, persiapan pembangunan dan penabisan, lalu kerajaan Salomo, keberhasilannya dan kemegahannya. Lalu ada kerajaan Yehuda. Tadi kan sudah saya katakan bahwa dua Tawarik ini lebih pada penyorotan Yehuda, Israel Selatan, dan bagian kerajaan para pemimpin Yehuda, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Ahazia, Atalia, Amazia. Kemudian Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manase, Amon, Yosia, Yoahaz, Yoyakin, Sedekia, baru kemudian pembuangan. Itulah kitab 2 Tawarik. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan kirimkan di WA group ya, dan di chat atau Japri juga silakan. Saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Nah, yang ketiga yang kita bahas dalam kitab PL ini pada hari ini, pertemuan yang hari ini ialah kitab Esra. Jelas dari namanya, maka penulis kitab Esra ini adalah Esra, dan tema daripada penulisan kitab Esra ini adalah pemulihan kaum sisa Israel. Ditulis tahun 450 sampai 420 Masehi. Nah, mengapa kitab ini ditulis? Apa latar belakangnya? Kitab Esra adalah bagian dari sejarah yang berkesinambungan dari orang Yahudi yang ditulis setelah masa pembuangan. Terdiri dari 1-2 Tawarik, Esra, dan Nehemia. Dalam PL Ibrani, Esra dan Nehemia semula satu kitab. Jadi Esra dan Nehemia itu satu kitab, sebagaimana halnya 1-2 Tawarik.
Para ahli kitab pada umumnya beranggapan bahwa sejarah yang disajikan dalam kitab-kitab ini pertama-tama merupakan karya yang terilham dari seorang pengarang pada masa pasca pembuangan. Jadi memang mereka selalu mengarah kepada penulisnya itu adalah pasca pembuangan. Sekalipun penulisnya tidak pernah disebutkan dalam Alkitab, tapi hampir semua sumber Yahudi dan Kristen serta juga tidak ahli modern, serta juga banyak ahli modern percaya bahwa pengarangnya adalah Ezra, imam dan ahli Taurat itu. Nah, menurut tradisi Ezra lah yang mengumpulkan semua kitab PL menjadi satu unit, mulai bentuk ibadah yang dipakai di sinagoge dan mendirikan sinagoge besar di Yerusalem, di mana kamu PL akhirnya ditetapkan. Nah, kitab Ezra mencatat bagaimana Allah menggenapi janji nubuatnya melalui Yeremia untuk memulihkan orang Yahudi setelah 70 tahun pembuangan dengan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Keruntuhan Yehuda dan pembuangan mereka ke Babel terjadi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, 605, kalangan bangsa muda Yehuda termasuk Daniel dibuang ke Babel. Dan pada tahap kedua, 597 sebelum Masehi, ada sekitar 11.000 orang buangan lagi, termasuk Ezekiel. Dan pada saat orang ketiga, 56 penduduk Yehuda yang tersisa, kecuali Yeremia dan yang paling miskin, diangkut dengan diangkut dengan demikian pula pada tahap pertama tahun 538, 50.000 orang kembali di bawah pimpinan Zerubabel. Jadi Zerubabel itu memimpin orang Yahudi kembali ke tanah asal mereka. Sekitar 2 tahun setelah kerajaan Babel dikalahkan dan diganti kerajaan Persia, dimulailah pengembalian orang-orang Yahudi ke tanah air mereka. Kitab Ezra mencatat tahap pertama dan kedua dari pemulihan itu yang melibatkan 3 raja Persia, yaitu Koresi, Darius, dan Artasasta, dan 5 pemimpin rohani yang terkemuka, Zerubabel, Yesua, Hagai, Zakaria, dan Ezra, yang memimpin rombongan ke Yerusalem dan yang dipakai oleh Allah untuk memulihkan kerohanian dan moralitas umat itu. Nah, apa tujuan dari penulis kitab Ezra ini menulis kitab ini? Ada beberapa hal yang kita mau sampaikan, bahwa kitab ini ditulis untuk menunjukkan pemeliharaan dan kesetiaan Allah dalam memulihkan kaum sisa Yahudi dari pembuangan mereka di Babel, dengan menggerakkan hati raja Persia yang berbeda-beda agar membantu umat Allah untuk kembali ke negeri mereka, menetapkan kembali di Yerusalem dan membangun kembali bait suci, dan dengan menyediakan para pemimpin yang saleh dan andal untuk memimpin kaum sisa yang kembali dalam suatu kebangunan ibadah, komitmen kepada firman Allah dan pertobatan dari ketidaksetiaan kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi dengan menyediakan para pemimpin yang saleh dan handal untuk memimpin kaum sisa yang kembali dalam suatu pembangunan ibadah. Itu tujuannya. Nah, kalau kita lebih mendalam melihat survei dari Ezra ini, maka nanti kita akan melihat bahwa ke-10 pasal kitab ini dengan sendirinya terbagi menjadi 2 bagian. Artinya kitab Ezra itu ya. Bagian yang pertama pasal 1 sampai 6, lalu di Ezra 1 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 22 mencatat kembalinya serombongan pertama orang buangan Yahudi ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Jadi 2 kitab ini ada kesamaan-kesamaannya, itu maksudnya ini. Jadi bagian yang kedua pasal 7 sampai 10 dan di Ezra itu pasal 7 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 43, ini bukan 43, 43, menguraikan kembalinya rombongan kedua di bawah Ezra dan pembaruan rohani yang mengikutinya. Nah, kita perbandingkan dengan bagian pertama dari 2 Tawarikh. 5:22 Tawarikh berakhir dengan penahanan orang Yahudi dan pengumuman Raja Quraisy dari Persia yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke tanah air mereka.
Nah, itu kita bandingkan bagian yang pertama tadi. Dan bagian yang kedua itu kita bandingkan lagi kesenjangan selama 60 tahun, misalkan pasal 6 Esra itu 6:1-22 dengan pasal 7 Esra 7 ayat 1-36. Nah, selama itu Ester berkuasa sebagai ratu di Persia dan Ahasuerus satu. Kemudian Ester menjadi ratu sekitar 478 Masehi, dan pasal 78 Esra mencatat sebagai peristiwa sekitar 20 tahun kemudian, ketika rombongan yang lebih kecil kembali dari Persia ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra, sedangkan rombongan yang pertama berhasil membangun Bait Allah, dan Esra berusaha memulihkan hukum Allah di dalam hati umat itu. Kemudian Esra menjumpai kemirusan rohani dan moral yang luas antara kaum pria Yehuda yang tampak dari nikah campur dengan wanita kafir. Dengan kesedihan mendalam, Esra mengakui dosa-dosa mereka kepada Allah dan mengadakan syafaat bagi mereka. Nah, kita ini berakhir dengan peristiwa Esra memimpin para pria dan pertobatan di depan umum dan pembatalan ikatan pernikahan dengan wanita kafir. Nah, apa ciri khas dari kitab Esra ini? Esra Nehemia ya, secara khusus. Esra Nehemia adalah satu-satunya sejarah dalam Alkitab mengenai pengembalian orang Yahudi pada masa pasca pembuangan di Palestina. Jadi ini kitab satu-satunya yang menceritakan bagaimana umat Israel kembali dari pasca pembuangan di Babel masuk ke Yerusalem. Yang kedua, ciri menonjol kitab ini adalah bahwa di antara dua bagian utamanya, itu pasal 1-6 dan pasal 7-10, dan kemudian Esra 1 pasal 1-6 pasal 22 dan Esra 7 ayat 1-10-10-4, terdapat kesenjangan sejarah sekitar 60 tahun. Seluruh kitab ini meliputi sekitar 80 tahun. Jadi kitab ini diputus sekitar 80 tahun waktu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Esra menunjukkan dengan jelas bagaimana Allah menjaga firman-Nya, sehingga pasti digenapi. Allah mengerahkan hati para raja Persia bagaikan mengatur aliran sungai supaya mengembalikan umatnya ke negeri mereka. Baru yang keempat, ciri utamanya tindakan Esra terhadap para wanita kafir yang tidak percaya yang telah dinikahi laki-laki Yahudi, termasuk imam dengan melanggar perintah Allah, melukiskan dengan nyata bagaimana Allah menuntun agar umatnya hidup terpisah dari orang kafir. Kadang-kadang mereka memakai membedakan radikal supaya menangani kompromi yang menginginkan umat perjanjian akan panggilan utama mereka untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bukan sekedar suatu kesatuan nasional campuran lainnya. Itu ciri-cirinya. Lalu penggenapannya dalam perjanjian baru, kembalinya kaum Yehuda ke negeri mereka, dan pembangunan kembali bait suci, menyatakan bahwa Allah senantiasa ingin memulihkan umatnya yang menyeleweng. Jalan-jalannya mencakup bukan saja hukuman karena kemurtadan, tapi juga pemulihan dan harapan bagi kaum sisa yang percaya yang melaluinya. Artinya apa? Bahwa Allah juga mengizinkan terjadi pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, tapi setelah itu Tuhan mengerahkan umatnya untuk penebusan di jalan yang benar. Itu ya. Oke, garis besarnya nanti kita lihat bahwa para tawanan kembali dari Babel, di mana ketetapan Raja Koresi persiapan untuk mengadakan perjamuan pulang, orang yang kembali. Dan bagian yang kedua, pembangunan kembali bait suci dimulai. Nah, jadi pembangunan bait Allah kedua itu dimulai oleh pada masa Esra Nehemia, sebuah dasar perlawanan terhadap pembangunan. Dan pembangunan diselesaikan, pekerjaan pembangunan dilanjutkan, surat naik kepada Darius, ketetapan Koresi dan Darius, bait suci diselesaikan. Baru yang terakhir, yang berikutnya perjalanan Esra ke Yerusalem. Esra diperkenalkan surat Artasasta kepada Esra, perjalanan ke Yerusalem. Kemudian reformasi besar-besaran ya, laporan yang menyedihkan dan doa Esra, pernikahan campuran ditinggalkan, daftar orang-orang yang beristri perempuan asing disebutkan supaya mereka tidak malu dan mereka mengaku dosa-dosanya. Nah, itu yang kita lihat dari kitab Ester. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada pertanyaan nanti silakan masuk ke WA group atau chat pribadi, silakan tanyakan apapun yang perlu kalian tanya untuk penegasan atau informatoris silakan. Oke, yang terakhir kita akan bahas kitab Nehemia.
Tentu dari namanya bisa Nehemia, tapi masih tanda tanya. Tapi yang jelas menurut catatan sejarah yang menulis Nehemia ini, kitab Nehemia adalah Esra. Tapi mungkin mereka kolaborasi, bisa saja. Temanya, kalau kita baca kitab Nehemia ini, maka tema yang diusung oleh kitab Nehemia ialah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Ditulis sekitar 430 sampai 440 sebelum Masehi. Apa latar belakang ditulisnya Nehemia ini? Sejarah PL diakhiri dengan kitab Nehemia ketika orang buangan Yahudi diizinkan kembali ke negeri mereka setelah pembuangan di Babel dan Persia. Bersama dengan kitab Esra, Nehemia membentuk satu kitab dalam PL Ibrani. Kitab ini mencatat sejarah dari 3 rombongan yang kembali ke Yerusalem. Esra meliputi peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan 2 rombongan pertama, dan Nehemia mencatat aneka peristiwa selama kembali rombongan yang ketiga. Nah, sedangkan fokus kitab Esra adalah pembangunan kembali Bait Suci, maka fokus kitab Nehemia adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Jadi kalau Nehemia membangun Bait Suci, kalau Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nehemia yang hidup sejaman dengan Esra melayani sebagai juru minum Artasasta I ketika ia menerima kabar bahwa buangan ke orang yang kembali ke Yehuda dari Babel dan Persia sedang dalam kesulitan di tembok Yerusalem berupa puing. Setelah mendoakan keadaan Yerusalem, Nehemia diberi kuasa oleh Raja Artasasta untuk pergi ke Yerusalem sebagai gubernur dan membangun kembali tembok-tembok kota. Nah, selaku pemimpin yang diilhami, ia mengerahkan orang-orang yang sebangsanya untuk membangun kembali seluruh tembok kota dalam 52 hari saja. Jadi 52 hari saja. Imam Esra membantu Nehemia dalam memajukan kebangunan dan pembaruan rohani di antara kaum sisa yang kembali. Mungkin Nehemia membantu Esra menulis kitab ini. Kesesuaian kitab Nehemia dan sejarah diperkuat oleh aneka dokumen kuno yang ditemukan pada tahun 1903 dan disebut Elephantine Papyri yang menyebut nama Sembalat, Yohanan, dan penggantian Nehemia sebagai gubernur sekitar tahun 410 Masehi. Apa tujuan daripada kitab Nehemia ini? Ada 2 hal atau 2 tujuan. Yang pertama untuk melengkapi catatan sejarah pasca pembuangan yang diawali dalam kitab Esra. Jadi untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh kitab Esra. Yang kedua menunjukkan apa yang dilakukan Allah demi kaum sisa melalui kepemimpinan yang saleh dari Nehemia dan Esra selama tahap ketiga dari pemulihan pasca pembuangan. Nah, kalau kita baca survei yang lebih dalam nanti, pasal 1 sampai 7, sampai pasal 73 mencatat peran Nehemia sebagai gubernur dan pemimpin dan pembangunan dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem. Jadi yang bangun tembok Yerusalem sekarang di Yerusalem itu ialah Nehemia. Nah, pasal 1 menyatakan dalam kerohaniannya Nehemia sebagai orang yang mengandalkan doa. Sementara itu mulai menaikkan doa syafaat secara sungguh-sungguh kepada Allah, memohon dia turun tangan demi kota penduduknya. Nah, pasal 2 kemudian menguraikan bagaimana Allah menggerakkan Artasasta untuk mengangkat Nehemia menjadi gubernur di Yerusalem dan tibanya Nehemia di sana. Nah itu. Lalu kemudian bagian kedua kitab Nehemia ini menguraikan pemulihan rohani di Yerusalem di bawah pimpinan Imam Esra dan beberapa persoalan nasional yang ditangani Nehemia. Hal utama dalam pemulihan rohani itu ialah pasca pembacaan hukum Allah di hadapan umum, pertobatan dari dosa, dan suatu tekad baru kaum sisa mengingat dan memelihara perjanjian mereka. Nah, apa ciri khas dari kitab Nehemia ini? Yang pertama, kitab ini mencatat peristiwa-peristiwa terakhir dalam sejarah PL orang Yahudi. Yang kedua, kitab ini memberikan latar belakang sejarah bagi Maleaki. Kitab PL terakhir karena Nehemia dan Maleaki hidup sejaman. Yang ketiga, Nehemia adalah contoh bagus dari Alkitab, dari seorang pemimpin saleh dalam pemerintahan. Yang keempat, Nehemia adalah salah satu contoh PL terkemuka dari seorang pemimpin yang mengandalkan doa. Lalu yang kelima, kitab ini dengan jelas menggambarkan bahwa doa
pengorbanan, kerja keras, serta kegigihan bekerja sama dengan mewujudkan visi yang diberi oleh Allah. Itulah Nehemia. Jadi kepemimpinan Nehemia ini benar-benar menjadi sebuah inspirasi bagaimana pemimpin itu menjadi seorang pemimpin yang memiliki spiritualitas yang baik. Lalu penggenapannya dalam perjanjian baru, kita ingin mencatat penyelesaian semua langkah dasar dalam rangka memulihkan Yudaisme pasca pembuangan yang diperlukan bagi kedatangan Kristus pada permulaan zaman PB. Nah, kita akan melihat garis-garis besar PB Nehemia, maka kita akan melihat bahwa Nehemia tiba di Yerusalem. Dia melihat berita menyedihkan di Yerusalem dan doa Nehemia, permohonan Nehemia dikabulkan, lalu survei Nehemia atas tembok-tembok dan laporannya. Lalu bagian yang kedua ialah tembok dibangun, ya, pembangunan tembok. Para pekerja dan tugas-tugas mereka, perlawanan dari musuh, aneka pembaruan yang dilakukan Nehemia sebagai gubernur, pembangunan tembok selesai sekalipun ada sejumlah intrik. Lalu bagian yang ketiga, aneka pembaruan sipil dan religius di Yerusalem, daftar orang Yahudi yang kembali bersama Zerubabel, pembacaan hukum Allah dalam ketaatan hukum Allah, sebuah pengakuan umum dan perjanjian. Baru bagian yang berikut ialah daftar penduduk atau penghabisan, kemudian penghabisan tembok dan pengaturan pelayanan bait Allah, dan kemudian terakhir aneka pembaruan terakhir Nehemia. Inilah garis besar kitab Nehemia, dan dengan demikian berakhirlah bahan perkuliahan kita hari ini. Semoga Tuhan menolong kita memahami apa yang kita pelajari sehingga kita sudah sampai pada kitab Nehemia pada hari ini, dan minggu yang akan datang kita akan masuk pada kitab-kitab yang lain yang akan menjadi penambah wawasan kita untuk melihat secara umum gambaran dari kitab-kitab Perjanjian Lama itu. Nah, minggu depan kita akan masuk pada kitab Ester, Ayub, Mazmur, dan Amos. Sampai di sini perkuliahan kita. Seperti yang saya katakan tadi, jika ada pertanyaan, silakan kirimkan ke grup sehingga kita bisa diskusi lebih mendalam. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pertemuan hari ini boleh kami jalankan, dan kiranya apa yang kami bahas akan menambah wawasan kami memahami Perjanjian Lama secara umum. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Horas menjujua Jehobu. Sahogele bujur muliate. Terima kasih.